besar dan populer lainnya. Yang kedua adalah dari Herbert A. Simon, yaitu ada intelligence choice. Model Herbert A. Simon dipilih untuk pengambilan keputusan ini karena dan alternatif statis. Model ini terdiri dari 3 fase, yaitu intelligence atau intelligence, yaitu fase identifikasi, desain, yaitu fase pengembangan dan analisis berbagai alternatif. Yang ketiga ada pilihan atau choice, yaitu fase pemilihan alternatif terbaik dari yang telah dianalisis. Yang keempat ada implementasi atau implementation, yaitu fase pelaksanaan keputusan yang dipilih. Lanjut ya. Langsung. Pada bab 3 yaitu hasil dari pembahasan. Jadi pada bagian A, aplikasi alternatif dan kriteria. Jadi dari hasil analisis dari tahap intelijen dan desain, kami menemukan 3 alternatif strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja bisnis. Yang pertama ada alternatif A, yaitu optimasi harga dan biaya. Strategi pertama ini fokusnya ke efisiensi. Jadi idenya adalah menaikkan harga jual di beberapa momen tertentu supaya tetap menarik buat pelanggan. Kami mencari supplier lokal yang lebih murah dengan dia jadi lebih efisiensi. Intinya strategi ini yaitu irit tapi tetap jalan. Yang kedua ada alternatif B, yaitu strategi bisnis dan pendapatan. Kalau alternatif kedua ini lebih ke arah meningkatkan pendapatan snack dan merchandise yang keuntungannya lebih tinggi. Selain itu juga ada ide bikin paket bundling khusus dan mengoptimalkan platform besar antar seperti GoFood. Jadi fokusnya bukan cuma tapi juga nambah sumber pencarian baru. Yang ketiga ada alternatif C, itu eksklusivitas bahan dan harga premium. Kalau satu tiga ini sedikit berbeda, fokusnya ke branding premium. Jadi bisnis diposisikan ulang sebagai kedai spesial dengan bahan yang lebih eksklusif dan lebih tinggi. Target pasarnya pun pelanggan yang sensitif sama harga, yang lebih mementingkan kualitas dan bahan. Singkatnya, strategi ini yaitu naikin kelas menjadi premium. Dan diisi sekarang saya boleh. Ini saya Oke, lanjut guys. B. Kriteria penilaian alternatif. Kriteria penilaian alternatif pengambilan keputusan meliputi 1. Biaya implementasi. Biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi dengan bobot 30%. Yang kedua, dampak pada laba bersih. Kontribusi langsung terhadap peningkatan margin keuntungan dengan bobot 35%. Yang ketiga, risiko kehilangan pelanggan. Potensi penurunan kelayakan dan kecepatan, kemudahan dan kecepatan implementasi dengan bobot 10%. Bagian C yaitu penerapan model Herbert A. Simon. Di bagian ini kita punya 3 tahap yaitu intelligent, design, dan choice.
Yang pertama, di tahap intelijen, masalah utamanya adalah penurunan margin karena biaya bahan baku naik. Yang kedua, lalu didesain, kita nilai 3 alternatif strategi, yang A, B, C, pakai 4 kriteria, yaitu biaya, laba bersih, resiko kehilangan pelanggan, dan kecepatan. Yang ketiga, setelah dihitung, alternatif B dapat skor tertinggi, yaitu 3,60. Jadi, strategi bisnis dan pendapatan dipilih karena paling efektif dan menguntungkan untuk dijalankan. D. Keputusan dan rencana tindak atau SOP. Keputusan menerapkan strategi bisnis dan pendapatan dengan rencana tindak. 1. Pengembangan produk baru. Penelitian dan pengembangan untuk meluncurkan 2-3 varian makanan ringan, seperti roti, pastry, sandwich, kentang goreng, dan lain-lain. Dan merchandise seperti tumbler, mug, tote bag, topi, dan lain-lain dengan margin lebih dari 40% dalam waktu 1 bulan. 2. Penciptaan paket bundling khusus. Membuat paket ngetos kerja yang berisi kopi dan snack dan weekend treat dengan harga yang lebih menarik daripada pembelian terpisah. 3. Pengoptimalan platform pesan antar. Meningkatkan promosi dan kemudahan pemesanan melalui aplikasi seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood dengan menawarkan menu dan harga eksklusif untuk platform tersebut. Yang E, pada bagian ini ngebahas KPI atau indikator keberhasilan strategi. Ada 4 hal yang harus diukur. Yang pertama ada margin kotor, yaitu targetnya naik sampai 20% biar laba tetap sehat. Yang kedua, rata-rata transaksi per pelanggan. Diharapkan naik 15%, artinya pelanggan berjalan lebih banyak. Yang ketiga, penjualan produk baru, yaitu harus menyumbang 20% dari total penjualan. Yang keempat, retensi pelanggan, dengan minimal 75% pelanggan balik belanja lagi. Jadi, kalau 4 target tercapai, artinya strategi kita berjalan dengan baik. Yang F, risiko dan mitigasi. Risiko kunci. Yang pertama, produk baru tidak diterima di pasar. Rencana mitigasinya melakukan survei rasa terbatas kepada pelanggan setia sebelum peluncuran. Yang kedua, peningkatan biaya operasional. Rencana mitigasinya, strategi dan produk dilakukan secara bertahap. Dana untuk penelitian dan pengembangan dari laba bersih produk yang sudah dikembangkan. Yang ketiga, gangguan rantai pasok produk. Rencana mitigasinya yaitu membangun kerjasama dengan lebih dari satu supplier untuk bahan baku produk baru. Bab 5 penutup. Kesimpulan dari makalah ini adalah berdasarkan penerapan model pengambilan keputusan Herbert A. Simon, Intelligence Design Choice pada kasus krisis ekonomi yang dihadapi kedai kopi Ruang Rasa dapat disimpulkan bahwa 1. Masalah utama adalah terkikisnya margin keuntungan akibat ketidakseimbangan antara biaya operasional dan daya beli. 2. Dari 3 alternatif yang dianalisis, strategi bisnis dan pendapatan alternatif B terbukti sebagai pilihan terbaik dengan skor tertimbang tertinggi 3,60 karena keseimbangan yang baik antara peningkatan risiko dan klasifikasi. Yang ketiga, keputusan ini diikuti dengan rencana KPI dan mitigasi risiko yang jelas untuk memastikan eksekusi yang terukur dan efektif. Saran 1. Disarankan bagi pemilik Ruang Rasa untuk segera mengimplementasikan strategi dan penyebaran produk secara bertahap dan konsisten, sambil terus memantau KPI yang telah ditetapkan. 2. Bagi para pelaku UMKM lainnya, model Herbert A. Simon dapat menjadi alat yang efektif untuk mengambil keputusan strategi secara sistematis dan terukur, mengurangi ketergantungan pada intuisi mata, terutama di masa kritis.
3. Untuk penelitian selanjutnya, yang lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan efektivitas model Simon dengan model lainnya seperti Gibson dalam konteks krisis yang berbeda. Udah kan ya? Udah. Bentar. Terus. Udah. Sebentar.